Minggu 9 Mei 2021. Mari kita tundukkan hati kita. Kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau merasakan kehadiran Tuhan. Hadirat Tuhan melingkupi kita, melingkupi tempat ini. Biarlah benar damai sejahtera Tuhan turun atas kita, membuat kita damai, membuat kita tenang, sehingga kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lebih lagi. Benar Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau memuji dan meninggikan Engkau saja Bapa. Kami datang dengan kerendahan hati kami, dengan kerendahan diri kami, dengan kerinduan kami akan Engkau Tuhan. Kami mau menaikkan pujian kami. Biarlah benar Tuhan Kau berkenan Tuhan atas kami. Layakan kami Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu Bapa. Sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu, benar Tuhan. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil menatapmu. Doa mengubah segala sesuatu. Benar Tuhan, kami percaya Engkau hanya sejauh doa. Biarlah kami datang kepadamu Tuhan. Kami menaikkan doa-doa kami yang terucap maupun tidak terucap. Engkau yang melihat kedalaman hati kami Tuhan. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu. Doa mengubah sesuatu.
Kami percaya Engkau ada beserta dengan kami. Engkau tak jauh dari kami. Oleh karena itu kami datang kepadamu Tuhan. Kami tetap merendahkan hati dan diri kami Tuhan. Kami sujud di hadapan Tuhan untuk menyembah Engkau saja. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami mengangkat wajah kami Tuhan hanya untuk memandang kemuliaan. Engkau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Engkau Tuhan, mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Engkau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau ajaib bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Benar Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Dengan mungkin kita tidak bisa memperkatakan, mungkin terlalu berat beban-beban yang kita rasakan. Seperti
dan percaya kita datang hari ini, kita mau menyembah Tuhan dengan segala kerendahan hati dan kerendahan diri kita. Biarlah benar Tuhan yang ditinggikan melalui penyembahan kita, melalui pujian-pujian kita, melalui doa-doa kita yang terucap maupun tidak terucap. Biarlah Tuhan yang melihat kedalaman hati kita. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Naikkan puji-pujian Bapak Ibu. Kita mau memuliakan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Kami tinggikan Engkau selalu. Oh Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan. Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat. Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan atas pelayakan Tuhan bagi kami. Kami mau datang ke hadirat Tuhan, kami mau menyembah dan memuji Tuhan saja. Biarlah pada ini Tuhan terlaksana dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan Kau melayakan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sudah berkeringat? Saya berkeringat. Ya. Luar biasa. Seperti saya katakan tadi, kita tidak tahu apa yang terjadi. Teman saya pernah mengatakan, kamu kok senang-senang saya katakan seperti itu. Anda tidak tahu 24 jam hidup saya seperti apa, seperti itu ya. Oh berarti kita masing-masing punya kehidupan sendiri. Bahkan suami istri sekalipun kita tetap punya kehidupan masing-masing, pergumulan masing-masing mungkin yang mungkin tidak terkatakan seperti itu. Tapi kita yakin dan percaya biarlah Tuhan saja yang menyertai kita senantiasa. Kita mau menyanyikan lagu ini cukup ceria, biarlah mengeluarkan keringat lagi ya. Judulnya Denganmu Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan karena kita tahu Tuhan selalu senantiasa berserta dengan kita. Ya. Bisa tepuk tangan, silakan. Tak pernah ku ragu atas kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa. Du jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
jiwaku hanya untuk Tuhan. Penuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berpasrah percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan untuk duduk kembali. Lumayan lah ya berkeringat ya. Memang pada dasarnya saya suka berkeringat. Ibu gerak sedikit sudah berkeringat. Ya. Saya memberikan ruang untuk Bapak Ibu yang selama 1 minggu ini mungkin merasakan berkat Tuhan. Silakan bersaksi pada jemaat untuk menguatkan jemaat juga seperti itu. Ya. Ya, bersyukur dan tidak terpikirkan bahwa tahun lalu saya terlibat di Pray for City, tapi tahun ini mereka minta lagi karena pendengar kita itu yang ikut itu lebih dari 15 juta orang. Jadi mereka berharap bahwa karena setelah itu kalau diadakan menurun. Jadi makanya mereka minta saya masuk lagi, tapi hanya untuk berdoa buat mereka yang akan terima Yesus. Karena memang Pray for City itu adalah tujuannya menginjili orang supaya orang itu percaya kepada Tuhan Yesus. Nah itulah ada 5 pembicara, nanti saya bagian doa. Jadi nah itu sebabnya tolong doakan pas nanti jatuhnya itu pas tanggal 12 sehingga hari Senin bicara lagi, terus hari Rabu setelah itu tanggal 12. Nah saya lagi tunggu Pak Nelson, mana nih Pak Nelson, karena dibutuhkan 2 orang, yang satu untuk pembimbing, yang satu itu untuk mendoakan. Jadi ada 1 pria 1 wanita. Jadi kalau Yani menemani saya di samping saya, jadi waktu di Cianjuang, jadi online ya. Jadi nah tolong doakan supaya pada saat itu bisa jauh lebih lancar lah, sama seperti ya tahun-tahun sebelumnya. Jadi atau bulan-bulan sebelumnya, karena tiap bulan itu ada 2 kali tiap bulan. Nah tolong doakan supaya bisa berjalan lancar. Dan yang kedua adalah ya kita berdoa buat salah satu rekan kita, Ibu Ade, supaya cepat pulih lah dia. Mungkin itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Yopi. Ya, kita tetap berdoa untuk acara ini supaya berjalan dengan baik, karena kita lihat banyak sekali gerakan-gerakan untuk memenangkan jiwa-jiwa, ya, apalagi dengan teknologi media sosial dan luar biasa. Memang banyak tantangannya, banyak pasti juga halangannya, tapi kita percaya akan semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke, kita nyanyi 1 lagu lagi. Cukup bikin kita keringat juga, tapi tidak apa-apa ya, supaya kita bergerak. Siapa tahu nanti Bapak Ibu jadi tergerak hatinya untuk menyampaikan sesuatu. Kita akan menyanyikan 1 buah lagu. Silakan Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kami memuji-Mu Tuhan. Oke.
Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Oh, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Oh, benar Tuhan, kami datang memuji-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, oh, kuat penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Oke, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Silakan duduk lagi Bapak Ibu. Firman Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih tahu pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya.
Hanya Tuhan Yesus saja penolong kita yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Hanya Yesus penolongnya. Hanya Yesus penolong yang setia. Benar Tuhan, hanya Engkau penolong kami yang setia. Kepada hamba-Nya saya serahkan waktu. Mari kita berdoa. Tuhan, tentulah memang dalam hidup kami begitu banyak pergumulan yang kadang membuat kami merasa kami tidak mungkin untuk melangkah. Tetapi kenyataannya bahwa kami terus maju menjalani kehidupan kami. Dan pergumulan itu bukanlah menjadi sesuatu yang membuat kami menjadi stuck dan mundur, tetapi justru kami menjadi kuat dan tegar. Terima kasih untuk segenap kebaikan-Mu. Dan kami sadar bahwa dalam perjalanan hidup kami selalu membutuhkan dukungan Tuhan. Kami pun tidak memilih dan meminta jalan yang mudah. Tapi kami memohon kekuatan yang sempurna untuk menjalani setiap bagian hidup yang Tuhan izinkan kami jalani. Terima kasih Tuhan, karena pertolongan-Mu nyata, sempurna, dan bahkan dengan cara-cara yang kami tidak pahami, Engkau terus bekerja untuk mengubahkan kami, membuat kami menjadi lebih baik, lebih kuat, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan kehidupan. Tuhan, terima kasih, kami akan merenungkan firman-Mu. Bantu kami lagi untuk memahami, dan Roh-Mu kiranya membuat kami bisa terus fokus kepada firman Tuhan. Urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Ya, senang kembali kita bisa bertemu walaupun masih dalam kondisi pandemik, tapi Tuhan menyertai kita semua. Kita akan membaca firman Tuhan, kita akan merenungkannya bersama. Saya mengajak kita untuk membuka Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan 15. Walaupun kita akan membahas satu perikop ini, tapi kita buka ayat ini aja yang akan kita baca. Yohanes pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 15. Ya, kalau sudah ditemukan, saya akan baca. Beginilah firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar
bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak mempunyai timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberi sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Tadi kita sudah mendengar kesaksian dari Pak Rio. Pertanyaan yang sama sebenarnya menjadi pertanyaan bagi perempuan itu. Apakah yang membuat engkau bahagia? Terima kasih Pak Rio untuk kesaksian. Ya, tadi saya mau mengawali dari bagian lain, tetapi karena saya mendengar kesaksian itu, dan itu cukup sejalan dengan keadaan perempuan Samaria yang kita baca tadi. Apakah yang membuat engkau bahagia? Apakah yang membuat kita bahagia? Apakah membuat kita hidup itu merasakan suatu kepuasan, suatu sukacita, ketenangan, kedamaian, sehingga kita ingin terus berlama-lama dan tidak mau beranjak dari situasi yang sama seperti itu? Sebelumnya saya sudah berkhotbah tentang bagaimana Tuhan Yesus menampakkan kemuliaannya di atas gunung, dan dua murid yang menyertai dia mengatakan, "Guru, betapa bahagianya kami ada di tempat ini. Kalau boleh biarlah aku mendirikan tenda, mendirikan kemah di sini, supaya kita tetap bersama-sama di tempat yang penuh dengan kebahagiaan ini." Kebahagiaan itu, semacam itulah yang sebetulnya diharapkan, didambakan, diinginkan oleh semua orang. Nah, mari kita kembali kepada konteks yang kita baca, kepada teks yang kita baca tadi. Kalau tadi kita melihat di sana, dikatakan bahwa Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Dan itu terjadi di sumur Yakub. Pada waktu itu kira-kira pukul 12 siang, tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya melintasi daerah itu. Lalu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke kota membeli roti untuk mereka makan. Karena di sana nggak ada warung Padang. yang mereka biasanya makan roti. Dan Tuhan Yesus letih, di dalam kondisi letih dia ada di sumur itu, dia duduk di sana. Dan pada waktu itu juga datang seorang perempuan Samaria. Nah, perempuan itu datang di tengah hari bolong, ya pada siang hari di mana terik begitu menyengat keadaan di daerah-daerah Timur Tengah. Tetapi perempuan itu datang ke tempat itu. Nah, dikatakan tadi sekitar pukul 12.
Nah biasanya orang-orang itu kan pergi ke sungai, pergi ke sumur, atau di kampung saya itu ke sungai, tidak ada orang datang siang hari. Biasanya pagi atau sore. Kalau siang hari itu nenek moyang kami dulu sudah mengatakan, nggak boleh ke sungai di siang hari, karena hantu pendunggu sungai itu sedang ada di situ. Nanti kamu sakit, katanya. Jadi nggak ada orang yang pergi ke sungai di siang hari di tempat saya. Nggak tahu kalau sekarang. Ya memang bisa Bapak Ibu, kalau siang hari panas, kita pergi ke sungai, kita lalu mandi, ya memang bisa sakit. Karena tubuh kita panas, tiba-tiba disiram oleh air yang dingin, maka darah kita itu akan menyesuaikan diri dengan keadaan dingin yang datang dari luar. Dan itu membuat orang bisa sakit. Bukan karena ada hantunya, bukan. Ini salah ya, tapi itu cara didik nenek moyang kita. Mereka tahu kalau mandi di sungai siang hari itu bermasalah. Nah jadi perempuan ini walaupun tidak lazim dia pergi mengambil air ke sungai itu. Nah persoalannya itu apa? Nah kalau kita membaca tadi bahwa berikutnya tadi kita tidak baca, ternyata perempuan ini memiliki masalah. Masalahnya adalah bahwa dia sudah 5 kali menikah. Dan sekarang yang ke-6 dia tidak menikah. Dia tinggal serumah dengan laki-laki yang bukan suaminya. Nah entah apapun alasannya, pokoknya secara sosial bahwa keadaan perempuan ini tidak bisa diterima oleh masyarakat. Jadi dengan demikian maka dia selalu menjadi bahan ejekan, bahan perbandingan terhadap hal-hal yang jelek, bukan yang baik. Jadi perempuan ini sebetulnya secara sosial tidak lagi mendapat tempat. Dia bisa hidup di dalam keramaian, tetapi dia tetap di dalam kesendirian. Dan kesedihan, kesepian paling sepi adalah ketika banyak orang, tetapi tidak ada satu orang itu pun yang menyapa kita, itu paling sedih. Kalau sendiri Bapak Ibu di hutan nggak terlalu sedih, karena nggak ada orang, wajar tidak disapa. Tetapi ini banyak orang namun tidak mendapat sapaan, tetapi justru cibiranlah yang diterima oleh perempuan ini. Karena itu, dia memutuskan untuk pergi mengambil air tengah hari, di mana tidak ada orang, supaya tidak bertemu dengan orang-orang yang menjelekkannya, menggosipnya, yang mencibirnya, atau orang-orang yang mungkin tidak berbicara apa-apa, tapi dari lirik matanya ketahuan bahwa dia sedang memojokkan perempuan itu. Nah itu sebabnya dia datang di siang hari bolong. Dia punya masalah secara sosial karena masalah pernikahan yang digambarkan oleh Alkitab. Dia sudah 5 kali menikah, tetapi gagal terus. Dan ke-6 kali dia tidak menikah namun serumah dengan laki-laki yang bukan suaminya. Itulah persoalan dari perempuan ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi kita melihat begitu perempuan itu datang, saya yakin bahwa perempuan itu sangat kaget. Waduh, ada laki-laki nih. Dan dia tahu dari bahasanya, dari penampilannya, laki-laki ini bukanlah orang Samaria, orang asing. Tadi dikatakan di sana, masakan engkau seorang Yahudi meminta air kepadaku seorang Samaria. Bagi orang Yahudi bahwa orang Samaria itu adalah orang yang hina, orang yang rendah, orang yang tidak pantas di hadapan Tuhan, orang yang tersingkir, orang yang dikutuk. Itulah pandangan orang-orang Yahudi terhadap orang-orang Samaria. Ya latar belakangnya itu ada, Bapak Ibu, walaupun awalnya mereka itu satu bangsa tetapi terpecah. Nah, saya tidak akan membahas ke sana. Bapak Ibu coba sekarang bayangkan bahwa masyarakat yang sesama Samaria saja menjauhi dia, dan sekarang bertemu lagi dengan seorang Yahudi yang membenci orang Samaria, maka itu namanya double hal negatif yang bisa diterima oleh perempuan ini. Masyarakatnya sendiri pun membuang dia, bagaimana lagi dengan masyarakat yang memang orang yang memang betul-betul membenci orang Samaria. Nah tentu ini tidak mudah, sulit bagi perempuan ini. Dia pasti terkejut, dia pasti waduh. Tapi dia membutuhkan air. Dia tidak bisa hidup tanpa minum. Dia tidak bisa hidup tanpa masak. Dia tetap datang bergegas ke sumur itu. Lalu perhatikan di sana, bagaimana sikap Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus juga sama seperti sikap orang Samaria? Apakah sikap Tuhan Yesus juga sama seperti orang-orang Yahudi pada umumnya terhadap orang-orang Samaria? Mari kita lihat ayat.
mulai ayat yang ke-7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Coba kita lihat di sana. Begitu perempuan Samaria itu datang, maka Tuhan Yesus langsung menyapa dia. Tidak memojokkannya, tidak menghinanya, tidak merendahkannya, tidak mencibirnya. Tetapi justru Tuhan Yesus membangun komunikasi dengan perempuan itu. Tuhan Yesus tahu bahwa perempuan ini tidak akan berani berbicara. Tidak akan berani mengucapkan sepatah kata pun. Karena perempuan itu tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah orang Yahudi. Dari penampilannya, dari gayanya. Tidak akan berani. Maka Tuhan Yesus di dalam situasi itu dia katakan, berilah aku minum. Berilah aku minum. Dia menyentuh hati perempuan itu. Dia menjamah hati perempuan ini dengan kata, berilah aku minum. Dia bangun komunikasi. Dan komunikasi itu mencairkan suasana. Membuat perempuan itu langsung merasa nyaman. Tadi di dalam benaknya pastilah saya akan dapat cibiran lagi. Apalagi orang ini adalah orang Yahudi. Dia seorang laki-laki lagi. Biasanya laki-laki menganggap perempuan itu lebih rendah. Tetapi justru Tuhan Yesus mengatakan, berilah aku minum. Berilah aku minum. Dia mengangkat jiwa perempuan ini. Mengangkat hatinya. Menjamah hatinya. Berilah aku minum. Apakah sekedar perkataan itu berilah aku minum? Tidak. Ada makna yang tersirat lagi di dalamnya. Perkataan berilah aku minum itu mengandung hal yang tersirat. Bahwa aku membutuhkan pertolonganmu, wanita. Aku membutuhkan pertolonganmu, perempuan. Aku membutuhkan engkau walaupun kau dicibir di masyarakat. Walaupun kau direndahkan oleh orang-orang di kampungmu, di sekitarmu. Tetapi aku memerlukanmu. Beri aku minum. Aku butuh tenagamu. Aku butuh bantuanmu. Aku butuh pertolonganmu. Supaya aku bisa minum. Bapak Ibu, sikap Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang tersingkirkan, yang terpinggirkan, yang dihina, yang direndahkan. Saya sudah pernah berkhotbah tentang bagaimana Tuhan Yesus merangkul Sakeus. Dia mempertaruhkan reputasinya di sana. Bagaimana dia merangkul pemungut cukai, bagaimana dia merangkul orang-orang berdosa. Dia mempertaruhkan nama baiknya di sana demi menjamah hati orang-orang itu. Berilah aku minum. Aku memerlukan engkau, perempuan. Mungkin orang kampungmu semua menghina engkau. Mereka tidak menganggap engkau siapa-siapa. Tetapi aku memerlukan engkau, wahai wanita. Aku memerlukanmu. Dan bahkan bukan hanya aku memerlukanmu. Wadah yang kau pakai itu, aku merasa tidak jijik dengan wadah itu. Kendi yang kau bawa itu, aku mau minum dari kendi yang kau bawa itu. Apa yang kau bawa itu, aku tidak menghinakan yang kau bawa itu. Aku mau minum dari wadah yang kau bawa itu. Aku tidak jijik dengan keadaanmu. Aku tidak menghina engkau, aku tidak merendahkan engkau. Inilah makna-makna yang tersirat di bawah, di balik perkataan berilah aku minum. Tidak ada seorang Yahudi yang mau bergaul dengan orang Samaria. Orang Yahudi tidak akan pernah mau masuk ke dalam rumah orang Samaria. Orang Yahudi tidak akan mau memakai wadah yang dipakai oleh orang Samaria. Tidak akan. Berbicara saja tidak mau. Apalagi menghidangkan hidangan. Pasti tidak mau. Tetapi Tuhan Yesus katakan, berilah aku minum. Oke, baiklah, biar orang lain merasa engkau hina dan jijik. Tetapi bagiku, engkau tidak hina. Engkau tidak jijik. Engkau tidak memalukan. Tidak. Tuhan Yesus sanggup sambut orang itu dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam dialog itu kita lihat bahwa kemudian perempuan itu mengatakan, apakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub? Ya, saya singkat-singkatkan saja supaya tidak terlalu panjang. Apa maksudnya itu? Maksudnya adalah bahwa perempuan itu mau membandingkan Yakub. Kita tahu Yakub itu adalah cikal bakal Israel yang 12 suku itu.
Dan bagi mereka Yakub itu sangat dihormati karena itulah nenek moyang mereka. Maka dia bertanya, apakah engkau lebih besar? Bapa kami Yakub dulu sudah menggali sumur ini. Dan dia serta ternaknya, anggota keluarganya semua sudah minum dari dalam sumur ini. Apakah engkau lebih besar daripada Yakub itu? Apakah Tuhan Yesus menjawab? Coba kita lihat kita lihat pertanyaan itu. Ayat 12. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Apakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub? Maka Tuhan Yesus katakan, oke, betul, bahwa bapa kamu Yakub, bapa kita Yakub, sudah minum dari sumur ini. Seluruh ternaknya minum dari sumur ini. Seluruh anggota keluarganya minum dari sumur ini. Tetapi apakah mereka berbahagia? Apakah mereka bersuka cita? Apakah mereka segar secara rohani? Apakah betul-betul mereka secara batiniah sudah menemukan kebahagiaan yang sejati? Tidak. Betul bahwa bapa kamu dan seluruh keturunannya, ternaknya, sudah minum dari tempat itu. Mereka tidak haus lagi. Secara jasmani, betul mereka tidak haus lagi. Tetapi air yang dari sumur itu tidak pernah membuat mereka bisa puas secara batiniah. Itulah letak persoalan yang dihadapi oleh perempuan ini. Perempuan ini melihat secara jasmani, melihat secara fisik, melihat secara lahiriah. Tetapi Tuhan Yesus katakan, bukan masalah lahiriah sekarang menjadi persoalan hidupmu. Yang menjadi persoalan hidup perempuan itu bukan masalah lahiriah, tetapi masalah batiniah. Dan inilah yang disentuh dan yang akan diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sering sekali sama seperti perempuan ini. Kita kira bahwa semua hal-hal dunia ini bisa memuaskan batin kita. Kita sering berjuang dengan sekuat tenaga. Sekeras-kerasnya kita berupaya bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kenikmatan. Dan semakin banyak kita mendapatkannya, sering kita menjadi semakin lapar. Dan sering kita semakin tidak puas. Sering kita semakin jemu dengan semua pencapaian yang kita dapatkan. Karena yang kita usahakan, yang kita perjuangkan itu semua adalah secara lahiriah, bukan secara batiniah. Nah, sama seperti perempuan ini. Dia merasa bahwa kalau dia puas secara lahiriah, maka semuanya akan menjadi beres. Sehingga dia membandingkan antara Yakub dengan Tuhan Yesus Kristus. Tapi Tuhan bilang tidak seperti itu. Bahwa kalau engkau meminum dari air yang akan kuberikan, maka engkau tidak akan haus lagi. Bahkan sebaliknya, dari dalam hatimu akan keluar aliran-aliran mata air sampai kepada hidup yang kekal. Itulah air yang kuberikan, air yang membahagiakan, air yang memberikan sukacita, air yang akan membawakan kepadamu kebahagiaan yang tidak bisa diberikan oleh apapun yang terbaik yang bisa diberikan oleh dunia ini kepadamu. Apa yang dimaksud dengan air itu? Mari kita lihat pasal yang ke-7. Pasal yang ke-7 ayat 37 sampai dengan 39. Bentar dulu ya, Bapak Ibu ya. Saya salah catat ini. Pasal yang saya membaca Kisah Para Rasul. Sabar sebentar. Ya, pasal yang ke-7 ayat 37 sampai dengan 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum.
Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi aliran-aliran air hidup yang dimaksud oleh Tuhan Yesus Kristus adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu akan datang ke dalam setiap hati orang. Waktu itu Roh Kudus itu belum tercurah secara umum. Oleh karena Tuhan Yesus belum dimuliakan di kayu salib. Oleh karena Tuhan Yesus belum mencurahkannya di hari Pentakosta. Tetapi setelah itu, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tadi dikatakan di Injil Yohanes pasal yang ke-7 itu, yang percaya, yang menerima Tuhan Yesus, maka Roh Kudus itu akan masuk ke dalam, dan roh itulah yang akan menjadi seperti aliran-aliran air sukacita yang keluar dari diri setiap orang yang percaya kepadanya, dan itu memancar sampai kepada hidup yang kekal, bukan sementara, bukan sewaktu-waktu, bukan temporer, tetapi sifatnya terus menerus sampai kita bersama-sama dengan Tuhan di surga. Inilah yang bisa membuat orang bersukacita. Dunia ini betul bisa menambahkan kebahagiaan kita. Tetapi itu sifatnya dari luar, kepuasan sementara. Sama seperti nikmatnya hidangan, sama seperti enaknya makanan. Kita makan makanan itu, kita menikmatinya dalam sekejap. Setelah lewat kita menikmatinya, setelah habis makanan itu, semua rasa itu sudah hilang, tinggal kenangan. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam hati kita itu bukanlah tinggal kenangan, tetapi dia sifatnya permanen, dia sifatnya kekal. Dan itu akan membuat kita berbahagia, bersukacita. Bahkan di tengah-tengah hal-hal yang sulit yang kita hadapi. Lalu apa yang terjadi dengan perempuan ini? Ayat yang ke-28, pasal 4 tadi. Apa yang terjadi? Mari kita akan melihat. Ya, terjadi perubahan hidup oleh perempuan ini. Mulai ayat yang ke-28 ya. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Bapak Ibu, tadi apa alasannya kenapa perempuan ini akhirnya siang hari pergi ke sungai, ke sumur? Karena tidak mau bertemu dengan orang banyak. Sekarang coba lihat, apakah perempuan ini masih bersikap yang sama setelah bertemu dengan Tuhan Yesus? Perhatikan tadi ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Tadi dia mau menghindar dari semua orang. Betul-betul terisolasi secara sosial. Karena dia menjadi bahan ejekan, bahan cibiran. Menjadi bahan perbandingan dalam hal-hal yang negatif. Tetapi sekarang, setelah bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, dia memiliki sikap yang berubah. Yang berubah itu dari dalam hatinya yang berubah. Keadaannya tidak berubah. Dia masih tinggal serumah dengan yang bukan suaminya, iya. Dia sudah pernah menikah dengan 5 kali, tetap sama. Tetapi hatinya sekarang sudah berubah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah bertemu dengan aliran hidup itu. Dia sudah bertemu dengan apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dia pergi lari ke kota, dia bertemu dengan orang banyak, dia bercerita tentang pengalaman hidupnya kepada mereka. Dan bukan hanya itu. Tadi dia ke sumur cari apa? Ayo lihat, cari apa? Air. Ayat 28 apa katanya? Coba baca sekali lagi. Hah? Apa katanya? Ayo satu orang baca. Yang keras suaranya, ayat 28. Henry ya, Henry. Ayat 28. Ya, terima kasih. Tadi dia mau mengambil air karena haus, dia butuh. Tetapi lihat, begitu bertemu dengan Tuhan Yesus,
maka dia tinggalkan apa? Tempayannya. Coba Bapak Ibu perhatikan ini. Dia tidak peduli lagi dengan rasa hausnya. Dia tidak peduli lagi dengan kebutuhan fisiknya. Karena kebutuhan rohani sudah terjamin. Karena Tuhan sudah menyentuh hatinya. Maka dia tidak lagi peduli sama sekali itu. Dia masih butuh air itu, butuh. Tapi dia lebih membutuhkan Tuhan Yesus. Lebih membutuhkan kehadiran Allah di dalam dirinya. Lebih membutuhkan Roh Kudus itu terus bekerja dan berkuasa di dalam dirinya. Dia tidak peduli lagi dengan yang lain. Bukankah itu yang terjadi dengan Sakeus? Ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bilang apa? Tuhan, aku akan membagikan 1/4 hartaku kepada orang miskin. Setengah. Dan seandainya ada orang yang kutipu, maka akan kukembalikan 4 kali lipat. Selama ini, dia mengumpulkan harta dengan cara yang tidak benar. Dengan penipuan-penipuan dan sebagainya. Begitu bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tidak lagi anggap nilai harta itu. Tuhan, setengah dari hartaku kuberikan kepada orang miskin. Terjadi perubahan, kenapa? Di dalam yang berubah, bukan di luar. Nah Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh betul-betul menikmati persekutuan dengan Tuhan, betul-betul aliran air hidup itu ada di dalam diri kita, maka kita akan lebih mengabaikan hal-hal dunia ini. Demi persekutuan kita dengan Tuhan, kita akan lebih fokus kepada Tuhan karena disitulah kebahagiaan yang sejati itu. Kita akan fokus dan kita akan lebih mengabaikan hal-hal lain yang sifatnya materi. Bukan berarti tidak penting. Inilah yang dialami oleh perempuan Samaria ini. Dia meninggalkan tempayannya. Dia butuh air minum. Dia butuh air buat masak di rumah. Tetapi kebutuhan yang terpenting bagi dia sekarang adalah ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan rohnya diam di dalam diri perempuan itu. Yang memberikan sukacita. Yang memberikan kedamaian. Yang memberikan kehangatan kasih. Itulah sebabnya dia kembali sudah bisa berani keluar dari cangkangnya yang selama ini mengurung dia secara sosial. Dia berani ke kota, dia berseru kepada orang kota itu. Lihat bahwa aku sudah bertemu dengan orang yang menceritakan segala sesuatu kepadaku. Mungkinkah orang itu Mesias? Mesias. Dia sudah mendengar tentang Tuhan Yesus. Karena orang Samaria pun tetap mengajarkan tentang Mesias, Allah Juru Selamat yang dijanjikan. Dan sekarang dia sudah bertemu. Dan itulah yang mengubah hatinya. Itulah yang mengubah cakrawala cara berpandang. Dulu cakrawala berpandangnya itu sempit sekali, hanya kebutuhan dirinya. Dan mengasihani diri dari hari ke hari. Dia meratap, dia menangis, dia sedih karena dicibirkan oleh orang lain. Sekarang cakrawala itu meluas, terbuka semua. Dan dia sudah melihat dunia ini begitu indahnya. Walaupun keadaannya secara fisik tidak berubah. Tetapi karena secara rohani dia sudah berubah. Maka pandangannya itu sudah menjadi berbeda. Orang yang dulu mengisolasi dia. Orang yang dulu sering menyindir dia. Sekarang dia melihat orang yang sama itu adalah orang yang berbeda. Karena dari sudut pandang yang sudah dikerjakan oleh Tuhan di dalam dirinya. Bagaimana dia harus melihat dunia secara nyata. Semua menjadi berubah. Inilah pertemuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu. Tadi ayat 25 dikatakan. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ayat 26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Berita yang kamu dengar itu benar. Dan akulah orang yang disebut dengan Mesias itu. Inilah pengakuan yang kuat dari perempuan itu. Dan ini juga penegasan dari Tuhan Yesus sendiri. Bahwa akulah Mesias itu. Jadi Bapak Ibu, inilah yang dibutuhkan oleh dunia ini. Inilah yang dibutuhkan oleh orang-orang yang berdosa. Inilah dibutuhkan orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam keterpurukan dan ketertekanan.
Inilah yang dibutuhkan oleh semua orang, siapapun dia, apapun statusnya, apapun pangkatnya, sebesar apapun kekayaannya, apapun jabatannya. Dia membutuhkan Mesias, juru selamat yang dijanjikan. Hanya itu yang bisa mengubah setiap hati yang sedang terpuruk, setiap hati yang merana, setiap hati yang susah, setiap hati yang sedih, setiap hati yang tidak punya lagi kepastian hidup, setiap hati yang merasa dia sungguh-sungguh amat berat. Tuhan Yesus inilah yang dia butuhkan. Dan perhatikan, walaupun orang-orang menghina perempuan ini, seperti yang saya katakan tadi di depan, tapi justru Tuhan Yesus memiliki sikap yang berbeda, bertolak belakang sama sekali. Tuhan Yesus sungguh-sungguh menunjukkan bahwa perempuan itu berharga, bernilai di matanya. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa perempuan itu adalah perempuan yang tidak seharusnya mendapatkan tempat yang membawa dia kepada kesulitan-kesulitan hidup. Tidak. Berilah aku minum. Tuhan Yesus bangun komunikasi di situ. Tuhan Yesus sangat mengasihi perempuan itu. Siapapun kita, bagaimanapun kita, seperti apapun kita. Mungkin kita tidak seperti perempuan ini berdosanya. Mungkin kita tidak sehina perempuan ini, tetapi kita juga kadang merasa diri kita begitu hina dan tidak layak. Mungkin kadang-kadang kita direndahkan, dikucilkan oleh orang lain. Tetapi bagi Tuhan Yesus Kristus tidak. Kita bernilai, kita berharga. Kita lihat ke ayat yang keempat. Ia harus melintasi daerah Samaria. Ia harus melintasi daerah Samaria. Biasanya Bapak Ibu, seperti yang saya bilang tadi, karena jengkelnya orang Yahudi sama orang Samaria, maka mereka memilih jalan mutar. Kalau seandainya orang itu katakanlah mau ke Soreang, nah, karena ada di jalan Kopo ini di sebelah sana itu orang Samaria, maka dia mutar ke Cimahi dulu. Yang penting lewati, jangan melewati ya Kopo sebelah sana, entah Kopo Bihpul, entah apalah. Pokoknya dia mutar, we. Lebih baik mutar dulu ke Cimahi gitu. Yang penting sampainya di Soreang. Atau lebih baik mutar ke sana atau kemana itu, ke Dayakolot. Karena memang mereka menginjak tanah itu mereka nggak mau. Menginjak tanah Samaria saja orang Yahudi itu nggak mau. Karena merasa najis. Tapi tidak. Dikatakan di situ Yesus harus melintasi daerah Samaria. Apakah Tuhan Yesus terburu-buru? Tidak. Karena kalau kita melihat di ayat yang ke-40 dikatakan begini. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Kalau Tuhan Yesus terburu-buru, tentu dia nggak mau tinggal 2 hari. Udah pulang aja, pokoknya perempuan ini sudah beres. Orang-orang Samaria ini sudah banyak yang percaya, balik. Enggak tuh. Dia tunggu lagi 2 hari. Bukan karena dia terburu-buru. Tetapi apa? Dia sudah melihat begitu banyak orang yang menanti, membutuhkan keselamatan, membutuhkan air hidup. Tuhan Yesus mengajar mereka sehingga dikatakan bahwa seluruh warga di daerah itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dari Tuhan Yesus datang sengaja lewat tempat itu karena Tuhan Yesus mau menjangkau orang-orang Samaria yang direndahkan, yang dihina, yang dicibirkan, yang tidak dianggap oleh orang-orang Yahudi. Tapi bagi Tuhan Yesus mereka semua berharga. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari, sengaja melintasi daerah mereka, agar orang-orang itu bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang Bapak Ibu, bagaimana dengan sikap kita? Bukankah kita selalu bertemu dengan orang-orang seperti ini? Orang-orang yang mencari aliran-aliran air hidup, yang bisa memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bukankah setiap hari kita bertemu dengan orang-orang yang susah, orang-orang yang meratap, orang-orang yang gelisah, orang-orang yang berat bebannya, orang-orang yang tidak pasti lagi tujuan hidupnya, orang-orang yang banyak mengalami tekanan-tekanan dalam hidupnya. Bukankah kita terus bertemu dengan orang seperti itu? Dan apakah kita rela sengaja untuk menemui mereka? Apakah kita mau sengaja untuk menemui mereka? Atau kita lebih menghindar, lebih memilih untuk memuaskan diri kita,
menyenangkan hati kita, untuk memikirkan rasa aman dan rasa nyaman kita, tanpa kita peduli kepada orang-orang yang sungguh-sungguh sedang mengalami ketertekanan secara mental, ketertekanan secara psikologi. Bapak Ibu sudah mendengar yang sering saya sebut namanya, saya tidak sebut sekarang di sini, karena nanti takut masuk di YouTube. Orang itu, ya, ke Pak Saud saya sharekan apa pergumulannya sekarang, dan juga saya sharekan kepada Pak Pur, tidak kepada semua saya sharekan karena saya tidak mau menyebar, karena itu takut saya menjadi masalah bagi orang ini. Dulu saya sudah ceritakan bahwa mulai bulan Agustus sampai Desember tahun lalu, dia susah tidur. Bisa bangun 4 sampai 6 kali setiap malam. Orangnya rajin melakukan ibadahnya sebagaimana layaknya di dalam agama itu. Lalu karena tidak bisa tidur itu, dia hubungi temannya, dulu temannya sebangku di sekolah, agamanya Kristen. Dan dia ajak berdoa. Yang mengajak orang ini bukan temannya yang Kristen itu, tetapi secara doa Kristen. Lalu dia doakan doa itu, langsung bisa tidur, tidak bangun lagi. Maksudnya tidak bangun, ya tidur aja, bangunnya pagi gitu, nggak ada lagi bangun 4 sampai 6 kali. Nah setelah itulah dia mengatakan, saya yakin Tuhan Yesus itu ada. Lalu dia bilang kepada saya, nah kami lewat chat, bahwa pernah saya mengalami satu masalah yang begitu berat. Dan ada yang memeluk saya. Tapi nggak ada orangnya, dia rasa dipeluk. Dan saya yakin itu adalah Tuhan Yesus. Dan akhirnya dia ke gereja. Sekarang sudah ketahuan sama keluarga besar. Sudah mulai masuk chat. Ya macam-macam lah di situ gitu ya. Tapi Pak katanya, terus sekali ketika dia berdebat dengan laki-laki. Laki-laki ini naksir sama dia, tapi sangat taat dengan agama. Pak, saya tadi berdebat soal ini, saya jelasin. Ya karena laki-laki itu mengambil nats, ya dilepaskan dari konteks. Ya tentu tafsirannya jadi salah, saya jelasin. Wah syukurlah katanya, untung saya tidak goyah. Ya walaupun dia nggak mengerti tapi dia tidak goyah. Nah tapi menjadi pergumulannya sekarang adalah bagaimana nanti pas Idul Fitri semua keluarga akan berkumpul. Tolonglah doakan orang ini. Dia takut disidang. Nah, tapi apa yang saya mau katakan di sini? Bapak katanya saya tidak mau dengan laki-laki ini. Laki-laki itu baik sekali. Saya sudah tahu karena dari kemanapun dia ini minta laki-laki itu antar saya ke sana, jam berapapun pasti mau laki-laki itu. Saya tanya, apakah laki-laki itu dari dulu seperti ini kepada kamu sebelum dia tahu kamu pindah keyakinan? Sama Pak. Berarti dia mencintai kamu dengan tulus, saya bilang. Betul, dia tulus. Tapi saya tidak mau sama dia karena iman kami berbeda. Dia sudah menemukan kebahagiaan di dalam Kristus. Dia sudah bisa tidur dengan nyenyak. Dia menikmati itu, selama ini dia hidupnya begitu gelisah. Tetapi begitu bertemu dengan Tuhan Yesus, semua menjadi berubah. Semua menjadi berubah. Dan inilah Bapak Ibu yang kita temui orang-orang semacam ini dari waktu ke waktu. Dan kita harus bergegas. Kita harus berupaya berjuang untuk menceritakan bagaimana Kristus yang besar itu, yang sanggup mengubahkan setiap hati itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang ke-35 Bapak Ibu. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Lihat sekelilingmu, ladang-ladang sudah menguning, sudah matang untuk dituai. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, mengatakan kepada murid-muridnya, lihat banyak orang seperti perempuan Samaria ini.
Mereka itu sedang susah, tinggal memanen saja, tinggal sedikit saja kamu bercerita, maka orang ini akan datang kepadaku, maka dia akan bersuka cita, maka dia akan damai bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan menyuruh kita memandang dan menuai ladang-ladang yang sudah menguning ini. Bapak Ibu, waktunya tidak akan pernah panjang lagi. Kalau sudah menguning suatu waktu, kalau tidak maka dia akan menjadi gugur dan busuk. Tuhan mau kita bergegas. Tuhan mau kita melangkah, memikirkan nasib mereka, memikirkan kesengsaraan mereka, memikirkan kesusahan mereka. Mari kita berikan waktu kita, tenaga kita untuk mereka. Jangan pikirkan lagi hanya diri kita sendiri. Lihatlah. Lihatlah mereka yang sedang susah, sedang sulit di luar sana. Mereka sedang meratapi nasib mereka. Mereka sedang tertekan. Mereka sedang tertekan. Mereka sedang mengeluh. Dan jawabannya adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri. Bila engkau percaya kepadaku, maka dari dalam hatimu akan memancar mata air yang akan mengalir terus-menerus sampai kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu, bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita? Saya yakin kita semua sudah bertemu dengan air hidup itu. Saya yakin itu. Tapi bagaimana sikap kita terhadap mereka yang sama sekali belum bertemu, yang sama seperti perempuan Samaria, yang sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan Yesus. Ini adalah tantangan bagi kita semua. Saya undang kita merenungkan firman ini masing-masing dan berdoalah di dalam hati. Saya mohon Pak Yopi berdoa buat kita. Silakan. Ya, benar Bapak Ibu. Kiranya Tuhan yang memampukan kita untuk memenangkan jiwa-jiwa, seperti yang Pak Pendeta Nelson katakan. Ya, biar benar Tuhan yang memampukan kita untuk melaksanakan, terutama untuk memenangkan jiwa-jiwa. Ya, seperti yang saya sudah tadi juga ucapkan, biarlah Tuhan yang memampukannya. Saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Ya. Ya. Sebelum kita masuk dalam pengumpulan persembahan kita akan berdoa untuk persembahan kita.
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan dan berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Biar benar Tuhan, Tuhan yang senantiasa melimpahkan berkat rahmat-Mu. Kami saat ini Tuhan datang menyisihkan apa yang bisa kami berikan kepada Tuhan. Tidak ternilai Bapa, tapi biarlah benar Tuhan Engkau yang melihat kedalaman hati kami untuk memberikannya. Biarlah benar melalui persembahan ini perluasan kerjaan Tuhan, pemberitaan firman Tuhan, Injil Tuhan, dan pemenangan jiwa-jiwa bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan bisa terjadi lebih luas lagi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap mengumpulkan persembahan kami. Haleluya, amin. Bagi petugas silakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang mengangkat untuk bebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Ya, untuk pewartaan, pemberitaan warta, silakan. Ya, terima kasih Pak Pendeta Nelson. Saya merasa bahagia waktu dulu ya ketika saya menerima Tuhan Yesus. Ya, saya bahagia sekali. Yang kedua, saya merasa bahagia ketika ada seorang yang saya layani di Kalimantan di pedalaman menerima Yesus. Saya jalan itu sampai 3 jam nggak kerasa. Saya suka cita, padahal di tengah hutan gitu kan. Saya itu bahagia sekali kan. Wah, itu yang saya rasakan, cukup bahagia. Saya jalan itu, jalan setapak itu terus merasa sukacita, itu yang saya rasakan. Ya, dan juga saya pada saat saya sukacita setelah saya menikah gitu, sukacita juga. Ya, ya ada sukacita luar biasa gitu kan. Nah ini ya, kata-kata sukacita itu dituturkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 5 ya. Ada 9 kebahagiaan yang dimiliki oleh manusia. Nah, dan juga perempuan Samaria ini juga mengalami sukacita yang luar biasa. Dia mengalami sukacita karena apa? Karena dia dipulihkan dari segala hal sehingga dia menceritakan. Saya yang pertama menerima Tuhan Yesus di rumah saya, akhirnya semua menerima Tuhan Yesus. Saya bagikan semua, ceritakan semua, sehingga keluarga saya, bapak saya juga menerima Tuhan Yesus. Ya, ini satu hal yang luar biasa. Jadi pada saat seseorang berjumpa dengan Yesus, dia punya semangat untuk menceritakan perubahan hidupnya. Tuhan itu dapat mengubah hidup kita. Ini sangat luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta Nelson. Ya, ini terus kita ingat bahwa kita harus tetap memberitakan Injil dari siapapun. Karena apa? Nanti kita yang dituntut. Ya, kenapa dulu kau nggak ceritakan tentang Tuhan Yesus ke saya gitu? Ya, kenapa kau diam terus padahal kau udah tahu keselamatan gitu? Ya, seperti dalam Lukas, nanti Bapak Ibu bisa baca dalam Lukas pasal 16. Ya, ketika Lazarus dan orang kaya, dia protes. Bisa izinkan saya keluar dulu beritahu kepada orang tua saya katanya. Kepada saudara saya masih banyak. Nggak boleh katanya. Ya, jadi harus kita laksanakan tugas pelayanan kita. Ya, kita mendengarkan warta jemaat GMI Pengharapan tanggal 9 Mei. Ya, persembahan kita totalnya 1.900.000
19.000. Terima kasih atas persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Yang berulang tahun ya tanggal 1 Mei udah lewat, Gunawan, dan juga tanggal 12 Mei Pak Mangunsong, 16 Mei Pak Saud Siombing, ya 16 Mei Rindu Dasoid, 28 Mei ya, 23 Mei ya Ibu Mei ya. Jadi terus tanggal 5 Mei akan di Gunawan ya. Ternyata di gereja kita ini banyakkan yang Mei ya kan? Ya, kelahiran Mei gitu kan ya. Sikapnya mungkin agak mirip-mirip lah gitu. Ya, karena Mei ya. Ya, terus ada lagi ya untuk pelayanan untuk tanggal 16 Mei Ibu Pur, dan juga sini, dan juga kita akan ibadah hari Kamis tanggal 13 Mei karena ada hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya. Ini kita udah dikasih kesempatan untuk libur, kita manfaatkan untuk memuji Tuhan ya. Kita berkumpul di sini tanggal 13 Mei ya, kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Jadi tetap kita masuk jam 9 pagi ya. Kita doakan juga, kita dengarkan juga, tetap mendengarkan khotbah Pak Yopi di Radio Cepi jam 9 pagi ya. Kalau kemarin jam 7, sekarang jam 9 ya, tiap pagi, tiap minggu pagi. Pokok doa ialah bangsa dan negara, gereja Menara, Demik, dan juga pelayanan misi jemaat yang berulang tahun. Kita doakan juga terus ya, pergumulan jemaat yang sudah lama tidak hadir, kita doakan kesehatan Bapak Gembala dan Ibu Gembala, kita doakan juga pelayanan hamba Tuhan ya, kesehatan Mikael dan juga kemuliaan kesehatan diri, pelayanan pendeta. Nah, masih kekuningan belum ya? Ya, masih ada doa yang ini. Balik masih sakit. Oh ya. Oh. Tetap kita doakan. Oh, buat. Oh ya. Iya, ini dan juga Anas ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh menaikkan puji-pujian kepada Tuhan dan penyembahan kami, bahkan mendengarkan firman Tuhan yang sungguh luar biasa, yang dapat mengubah perempuan Samaria yang tadinya dia menyendiri, tetapi setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia sungguh giat untuk melayani, memberitakan tentang perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Kami juga rindu Tuhan, supaya kami tetap Tuhan mempunyai visi dan misi untuk memberitakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kesempatan manapun kami tetap memberitakan tentang Tuhan.
Kami juga rindu untuk berdoa untuk hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati dia, menolong dia, yang mengurapi setiap pelayanannya dan juga keluarganya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih kami serahkan hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami. Terus kami doakan pemimpin dari presiden sampai bawahan, sampai yang terkecil RT Tuhan. Supaya mereka boleh memimpin negara ini dengan bijaksana. Sehingga boleh pembangunan merata di setiap lini Tuhan, di republik ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, sehingga berikan kepada mereka kebijaksanaan. Sehingga mereka memerintah dengan adil, tidak hanya mementingkan kepentingan mayoritas, tapi juga memikirkan kepentingan-kepentingan yang lain Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk setiap bencana yang terjadi di negara kami ini. Biarlah Tuhan juga yang menolong setiap kota-kota yang tertimpa bencana seperti NTT dan juga daerah-daerah yang lain Tuhan. Berdoa pada saat ini juga khususnya kota Bandung ini, kami doakan biarlah Tuhan yang menolong hingga gereja-gereja boleh berbantian untuk juga bergabung dan juga boleh punya tujuan untuk juga bersatu untuk memberitakan firman Tuhan dimanapun melalui media massa dan juga elektronik. Biarlah Tuhan juga yang menolong sehingga boleh berita tentang Tuhan Yesus boleh tersebar di seluruh jagat raya ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah lama tidak hadir. Itulah Tuhan juga memberkati mereka, menolong mereka dalam setiap kebutuhan mereka, dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan juga yang punya rencana sehingga mereka tetap setia datang kepada Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, untuk yang juga jemaat-Mu yang hadir, biarlah Tuhan juga memberkati. Tuhan berkati Pak Tanu dan Ibu Yani yang ada usahanya, biarlah Tuhan juga yang menolong. Tuhan juga yang memberi pertolongan sehingga mereka boleh maju dalam usahanya Tuhan. Berkati juga mereka supaya Tuhan pakai mereka untuk juga melayani Tuhan, memberitakan Injil-Mu kepada setiap orang, kepada setiap yang mereka jumpai Tuhan. Berkatilah keluarga mereka sehingga boleh mereka menjadi saksi-Mu Tuhan, saksinya hidup di tengah-tengah orang percaya maupun di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Khusus juga kami berdoa untuk Pak Alek pada saat ini yang terganggu jantungnya, bengkak Tuhan, dan juga banyak pasir juga di hatinya Tuhan. Kami doakan Tuhan, kami saat ini sehati berdoa untuk supaya Tuhan juga yang menjamah dia, yang memberi pertolongan kepada Tuhan sehingga dia mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Mujizat Tuhan boleh terjadi untuk hamba-Mu ini Tuhan. Bila besok dia periksa ke jantung, ke dokter jantung, kami doakan Tuhan, biarlah Tuhan supaya di dalam pemeriksaan ada mujizat terjadi Tuhan, hingga jantungnya bisa sembuh Tuhan. Kami menyerahkan juga Ibu Mai dan juga anak-anak
Biarlah Tuhan juga menyertai mereka, menolong mereka Tuhan. Memberikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Supaya mereka hanya berharap kepada Tuhan. Sehingga mujizat Tuhan boleh terjadi dalam keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Karena itu kami serahkan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk gembala sidang di tempat ini. Kami doakan juga untuk Pak Yopi. Berkati juga Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, dan juga panjang umur. Untuk ibu juga, dan juga anak-anak. Tuhan berkati mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh setia datang kepada Tuhan. Dan juga Tuhan pakai mereka setelah luar biasa Tuhan. Kami serahkan Tuhan. Hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan. Untuk juga yang berulang tahun, kami terus doakan. Kami bersyukur Tuhan di mana Tuhan menambahkan usia mereka masing-masing. Biarlah Tuhan supaya mereka juga dapat menghitung hari-hari yang mereka lalui. Sehingga mereka boleh memperoleh hati yang bijaksana. Sehingga mereka memberi hidupnya kepada Tuhan. Terima kasih kami serahkan anak-anak-Mu yang berulang tahun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan. Untuk juga Michael juga yang sakit. Biarlah Tuhan juga yang menjamah dia. Yang memberikan kesembuhan kepada dia. Supaya dari kecil kami telah sampaikan doa ini kepada Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menjawab. Sehingga dia Tuhan pakai secara luar biasa nanti. Di saat nanti dia dewasa Tuhan. Karena itu kami serahkan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa pada saat itu juga untuk si Lili dalam pemulihan. Terutama matanya kami doakan. Biarlah Tuhan juga yang menyempurnakan. Karena itu kami serahkan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan juga ibadah kami di tanggal 13. Biarlah Tuhan supaya kami bisa menikmatinya Tuhan. Kami berdoa untuk WL Singer dan juga membawa firman Tuhan. Dan juga pemain musik Tuhan berkati kami. Sehingga ibadah kami hari Kamis. Boleh kami memuliakan Tuhan. Kami boleh melihat kembali bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Bahkan nantinya akan datang kembali Tuhan. Nah itu Tuhan, inilah permohonan kami. Inilah ucapan syukur kami. Inilah doa syafaat kami. Yang kami sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan mengucapkan syukur terima kasih. Amin. Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengakukan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali arahkanlah hati dan iman saudara kepada Tuhan, dan biarlah dengan segenap hati saudara dan mengimaninya, terimalah berkat dari Dia. Bapa yang mengasihi saudara-saudara, Dialah yang akan memelihara saudara-saudara dalam seluruh kebutuhan hidup, baik untuk diri sendiri maupun keluarga, sehingga saudara tidak akan meminta-minta, tetapi justru saudara akan berbagi. Dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang nyata melalui kematiannya di kayu salib, dan Dia juga yang memberikan kepada saudara aliran-aliran air hidup, dan biarlah Allah ini yang akan juga membuat saudara-saudara damai, bersuka cita, dan menikmati kasih-Nya hari lepas hari. Biarlah berkat-berkat ini tercurah bagi saudara sampai Tuhan Yesus datang kembali, masuk ke dalam hidup yang kekal. Amin.
Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Oh, kau lebih tahu Tuhan, lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang, hanya Yesus penolong yang, hanya Yesus penolong yang setia. Benar Tuhan, hanya Engkau penolong kami yang setia. Hanya Engkau saja Tuhan yang sanggup mendengarkan isi hati kami Tuhan, jeritan hati kami Tuhan, yang terucap dan tak terucap. Biarlah Engkau yang melihat kedalaman hati kami. Kami percaya Engkau hanya sejauh doa. Biarlah Engkau yang mendengarkan doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur dan kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu pada Bapak Ibu.